kita Ricky dan juga Catherine. Saya lihat Ricky Ricardo sama Catherine, saya pikir tadi ini artis mana ya, di Hotel Oasis akan dilangsungkan gitu ya. Kayak nama artis ya saudara ya, setuju ya saudara ya. Ya, saya bersyukur, saya berharap semua dalam momen sakral ini akan berlangsung dengan penuh hikmat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai setiap perkataan yang saya ucapkan untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk Ricky dan juga Catherine, tetapi kita semua yang hadir. Karena bicara tentang pernikahan tidak ada hentinya untuk belajar. Ini bagi Ricky dan Catherine yang akan membentuk rumah tangga, tapi juga buat kita semua. Karena pernikahan adalah perjalanan seumur hidup untuk belajar, Bapak Ibu. Baik, izinkan saya mulai dengan pantun yang sudah saya susun sampai jam 3 pagi saudara, karena saya mulainya jam 2.45 gitu saudara. Jadi terbangun ada pantun gitu ya. Kalau cinta sekedar rasa, ia cepat pudar. Tapi kalau cinta dari salib, ia kekal dan besar. Hari ini bukan sekedar bersatu karena suka sama suka, tapi karena ada panggilan Tuhan yang membawa kita. Cakep gitulah ya saudara ya, walaupun gimana gitu ya. Namanya juga dari jam 2.45 sampai jam 3 pagi demi Ricky dan Catherine pernikahannya saudara ya. Baik saudara, saat ini saya beri judul Rahasia Cinta yang Kudus. Rahasia cinta yang kudus. Jadi di sini akan terungkap suatu rahasia besar yang akan mengawal persatuan dua insan dan juga mengevaluasi cinta kita masing-masing di rumah tangga. Mengapa saya sebut sebagai rahasia? Karena nanti ditekankan di ayat 32. Namun saat ini saya undang Bapak Ibu, ada yang bawa handphone suci atau yang masih bawa Alkitab? Ya, saya undang kerendahan hati Bapak Ibu turut serta. Saya percaya setiap firman yang kita bacakan akan menumbuhkan iman kita, karena firman ini bukan hanya untuk kedua pengantin tetapi untuk kita semua. Saya mau Bapak Ibu membuka dari Efesus 5:22 sampai 33, karena kita akan membaca firman ini beresponsoria dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hormat. Sama-sama kita baca. Saya ayat yang ke-22, Bapak Ibu ayat yang ke-23 dan selanjutnya dan selanjutnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 30 dia. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bapak Ibu, salut ya di pernikahan masih tetap antusias membaca firman. Wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi saya memberi judul Rahasia Cinta yang Kudus. Dari ayat 32 kata Rasul Paulus, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, pernikahan kita ini saat ini ya yang akan dilangsungkan ini bukan hanya soal dua orang yang jatuh cinta, tetapi mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam seperti hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, saya mau bagi satu rahasia, ada 3 rahasia, gak akan lama firmannya. Kalau bisa dicatat Bapak Ibu ya, karena ini buat kita semua. Saya ketika mempersiapkan ini saya juga menangis. Saya sudah menikah dan seperti Roh Kudus mengingatkan saya. Namanya pernikahan itu tidak akan pernah berhenti belajar saudara, seumur hidup. Rahasia yang pertama, rahasia cinta yang kudus. Cinta yang rela menyerah dan menyangkal diri. Ini rahasia cinta yang pertama. Ditekankan di ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, Kristus menyerahkan diri untuk jemaat. Ini gambaran cinta suami istri. Ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya penyangkalan. Tidak ada berlaku hukum saya dominan karena saya suami, oh saya istri. Tetapi kedua, ketika saya mengolah bahasa aslinya saudara, ini keduanya, suami istri saling menghormati, suami istri saling mengasihi. Jadi jangan bilang, kalau nanti istrinya melawan, tunduk kamu ya, istrinya tunduk ya. Sebenarnya betul, harus tunduk dan hormat pada suami. Tapi suami ingat, suami juga hormat pada istri. Jadi sebenarnya saling Bapak Ibu ya. Jangan suka diplesetin. Di sini kalau kita olah dari bahasa asli, itu saling saudara. Karena gambaran di sini saling, kasih itu saling. Jadi di sini tidak ada yang dominan saudara, tetapi bersedia mengalah karena mengasihi. Cinta yang kudus itu tidak menuntut saudara, tapi menyerahkan. Firman Tuhan berkata di ayat 25, menyerahkan dirinya. Ada penyangkalan, belajar menyerah dalam kasih. Menyerah bukan karena kalah, aduh udah deh aku kalah, udahlah dia aja yang menang. Bukan, kau bisa menang, tapi kau sangkal dirimu untuk menang. Karena tidak ada dalam pertengkaran suami istri yang menang atau yang kalah. Kalaupun kau punya argumen untuk melawan suamimu atau melawan istrimu dan kau benar, lalu istrimu menangis, sebenarnya kau kalah. Karena istri dan suami tidak lagi dua, tapi satu Bapak Ibu. Saudara, kalau kehidupan pendeta, mungkin pendeta sering khotbah ya. Tidak ada perceraian apapun yang terjadi. Saya mau jujur Bapak Ibu, ketika saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, justru rumah tangga saya digoncang. Serangan itu ada saudara, terutama hamba Tuhan. Jangan pikir pendeta, oh dia pendeta ya. Gak mungkin, oh semua kita punya tantangan rumah tangga. Makanya saya bilang gak ada yang selesai. Gak ada, oh saya kan udah pendeta, udahlah ini firman buat yang mau menikah. Oh saya sudah menikah, kamu tidak tahu saya menikah berapa tahun? 30 tahun. Bisa kami bertahan, makanya kau teladani kami. Tidak Bapak Ibu. Ini evaluasi bagi kita semua saudara. Saya ada pendeta Billy Graham, mungkin gak tahu siapa ya Billy Graham ya. Billy Graham pendeta besar, misionaris besar dari Amerika. Seorang wartawan iseng nanya sama Billy Graham, sama istrinya. Dia nggak mau nanya sama pendetanya, dia nanya sama istrinya. Anda kalau mau tahu seseorang tanya aja sama istrinya gitu ya. Ditanya iseng, ibu, ini kan Bapak Billy Graham ya pendeta besar Amerika ya, sudah jutaan loh yang bertobat. Dalam rumah tangga pernah nggak ya ibu berpikir untuk bercerai dengan pendeta besar ini? Istrinya senyum, dia senyum.
cerai. Bukan cerai saja, mau kubunuh pun katanya. Ketawa lah semua orang. Hah? Saudara, karena kalau dia cerai, dia udah sama-sama tahu istrinya juga hamba Tuhan. Kalau dalam kekristenan nggak ada perceraian, yang ada kalau sudah meninggal baru menikah. Sampai dia jujur sekali. Daripada begitu sekalian kubunuh, mungkin membunuhnya pelan-pelan ya saudara ya, taktik istri lah. Tapi dia begitu jujur, tapi ini begitu dalam saudara. Seorang istri pendeta jujur di depan wartawan. Pendeta yang dielu-elukan, haleluya, haleluya, tapi mereka setia. Dan Billy Graham dicatat sebagai man of integrity. Bukan gak berdarah-darah mempertahankan itu saudara, berdarah-darah. Tapi istri ini adalah istri yang juga saling, bukan istrinya saja menyerah, harus istri ngalah, tunduk, tunduk, tunduk. Oh bukan, itu harus dua pihak saudara. Saya sudah tahu lah, kalau lihat dari saya ini Batak banget saya, Priscilla Damari Silitonga, tapi suami saya Jawa banget, Keraton saudara. Mungkin Bapak Marianto udah kenal ya Pak. Jadi kami tuh dua, kalau ini sama-sama artis gitu ya saudara ya. Jadi sama lah ya, Ricky, Ricardo dan Catherine sama-sama dari kita Nias ya, sama-sama orang Sumatera lah kita nih. Jadi mungkin ya itu juga bukan jaminan Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, saya mau jujur, ketika saya menikah sama Wong Jowo, saya itu to the point. Jadi kalau pacaran sama orang Batak gitu ya, saya cinta padamu. Ada pertanyaan? Kalau Wong Jowo itu dia lama banget muter ya. Jadi selama dia menikah sama saya, sebenarnya suami saya ini banyak tekanan batin saudara. Sampai dia tuh pernah bilang, jadi suami saya kerja di Afrika ya Bapak Ibu ya. Suami saya kerja di Afrika di PBB. Itu memukul saya ketika dia dengar, saya bersyukur punya istri seperti istri saya. Karena sebelum saya digembleng di Afrika, dia sudah lebih dulu menggembleng saya. Oh, memang bercanda dia sama temannya, tapi itu nusuk juga sama saya. Ternyata perkataan saya banyak menusuk dia saudara. Dia keraton banget. Dia untuk permintaan satu aja, istriku begini-begini, saya itu pun lama kali pun gini-gini. Pokoknya dia baru berkata 5 kata, saya sudah melangkah 50 langkah saudara. Saking saya aksi cepat gitu saudara. Saya wanita yang dominan saudara. Ternyata suami saya juga dominan, tapi Wong Jowo. Wah banyak pergumulan saudara. Ini mempersatukan dua. Sampai saya di titik, wah ketika saya mau jadi hamba Tuhan ini, mau selesai teologinya, rumah tangga kami digoncang saudara. Justru saat saya mau mempersembahkan diri saya, rumah tangga saya digoncang. Di sini saya perlu penyangkalan diri, menyerahkan diri. Dan suami saya ternyata juga melakukan yang sama saudara. Tetapi saudara, ingat saudara ya, jadi dalam rumah tangga ada yang perlu penyangkalan diri. Ketika ditanya oleh istrinya sama Billy Graham, mau hamba Tuhan, mau dia pendeta saudara, rumah tangganya sama kok kita. Tahukah Anda? Mungkin yang suami istri, siapa yang datang sini suami istri? Oh ya, bisa lah saya lihat. Amplas yang terbaik adalah pasangan kita saudara. Suami saya banyak mengamplas saya sampai halus, dan saya juga banyak mengamplas suami saya sampai halus. Saya banyak menyangkal diri saya orangnya ngotot banget saudara. Tapi kalau saya tidak menyerahkan diri saya dan mau dibentuk, maka gagallah pernikahan kami. Kalau soal perceraian itu soal gengsi saja soal. Terjadi perceraian itu karena ada dua insan saling gengsi untuk tidak mau mengampuni. Nanti masalah odol aja bisa cerai. Kenapa? Ngotot. Oh saya juga pernah ngomong itu saudara, cerai. Apalagi saya lihat suami saya cinta mati gitu sama saya saudara ya. Tapi jangan begini ya. Perempuan maupun Anda dikejar-kejar, hormati suami Anda. Lebih lagi ketika sudah menikah saudara. Saya pernah mengatakan satu kata dalam rumah tangga yang gak boleh diucapkan. Apa saudara? Cerai. Saya hamba Tuhan, saya pernah mengucapkannya. Dan saya berlutut meminta ampun kepada Tuhan. Saudara, perceraian itu hanya terjadi ketika dua insan gengsi untuk saling mengampuni. Gak ada kok sebenarnya yang sulit di rumah tangga, gak ada. Gengsi aja.
Mau tunjukin siapa yang paling hebat, siapa yang paling lama, siapa yang duluan nanti minta maaf. Oh, ku tunggu kok ya, sampai jam 3 malam ku tunggu. Kalau enggak ya sudah. Akhirnya apa? Perceraian. Makanya dibilang istri Billy Graham, dia bilang bukan hanya cerai, mau ku bunuh pun. Istri seorang hamba Tuhan yang terkenal jujur dalam situ. Tapi di situ dia menyerahkan, menyangkal dirinya, dia bisa aja balas istrinya. Tapi ini gak akan selesai, Bapak. Jadi rahasia yang pertama untuk Ricky, untuk kita semua, untuk Catherine, Anda akan memasuki bahtera rumah tangga. Satu rahasia cinta kudus yang Anda ingat, penyangkalan diri untuk menyerah. Menyerah bukan karena kalah. Anda memilih menyerah, Tuhan, menyerah. Tapi menyerah karena Anda kasih sama Catherine. Catherine, menyerah Tuhan, menyerah bukan karena kalah. Tapi Anda menyerah karena Anda kasih pada Ricky. Saling. Dan apa rahasia yang kedua, Bapak Ibu? Cinta yang menguduskan dan menumbuhkan. Tadi yang pertama, menyerah dan menyangkal diri. Yang kedua, menguduskan dan menumbuhkan. Apa maksudnya? Ayat 26 sampai 27. Supaya ia menguduskannya dengan firman agar jemaat itu kudus dan tak bercelah. Saudara, Kristus tidak hanya mencintai gereja, tetapi juga mentransformasi. Apa maksudnya mentransformasi? Mengubahnya menjadi lebih baik. Aku terima kau apa adanya, Catherine Laila. Terima kasih sayang. Aku terima kau apa adanya, Ricky Ricardo. Terima kasih. Tapi tidak cukup. Pernikahan bukan hanya yes, aku terima kau apa adanya. Bukan hanya itu, saudara. Mungkin kita bisa mengevaluasi yang Tuhan inginkan. Makanya suami istri biasanya yang jadi itu yang justru berbeda banget, saudara. Suami saya itu kalem banget, saudara. Saya nanti lompat-lompat, dia kalem. Biasanya itu menetralisir, saudara. Saling melengkapi. Jadi kita terima suami kita terima istri kita. Tapi bukan itu saja, gak cukup. Pernikahan bukan soal itu. Tetapi membuatnya, mentransformasinya menjadi lebih baik. Cinta yang kudus itu mendorong pertumbuhan, bukan stagnasi. Kita gini-gini aja ya. Jadi kalau dalam pernikahan Anda, sebelum menikah dan setelah menikah Anda mengalami kemunduran, there is something wrong. Pernikahan walaupun banyak berantem-berantemnya, saudara, apa kau asik berantem, ini sebenarnya rumah tangga atau rumah duka. Tapi sebenarnya, saudara, masalah bukanlah masalah ketika kita meresponnya dengan benar. Masalah banyak mendewasakan. Saya banyak menangis ketika saya jadi ibu. Saya wanita karir, tiba-tiba saya harus menyerah dan menyerahkan karir saya demi anak-anak karena harus ada yang mengalah. Tidak mungkin suami saya mengalah. Dari wanita karir menjadi ibu rumah tangga, saya menangis. Saya nggak bisa masak. Ini mama saya Borsi Tombul. Oh, saya dulu ke Aceh, ke Papua, tiba-tiba jadi ibu rumah tangga yang diam di tempat. Saya bilang ya Bapak Ibu, jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Sekarir apapun saya, paling susah itu jadi ibu rumah tangga. Wah, itu saya diamplas benar, saudara. Tapi akhirnya ketika saya menanggapinya dengan respon benar, dengan penuh syukur, saya banyak diubah Tuhan di situ. Jadi lebih baik. Yang melihat itu bukan saya, mama saya, kakak saya. Priscilla, kau nggak kayak dulu lagi. Setelah kau menikah, dulu kau cuek, sekarang kau peduli. Itulah pernikahan bila kita meresponnya dengan benar. Tuhan izinkan masalah-masalah rumah tangga itu membentuk kita lebih dewasa. Orang yang menikah, dia nggak boleh lebih kanak-kanak dibanding dia sebelum menikah. Berarti something wrong. Walaupun berantem, masih berantem. Tapi sebenarnya konflik itu direspon dengan positif. Itu yang melahirkan ide yang baik. Hanya perlu rendah hati, Bapak Ibu. Saat Anda tahu Anda salah, mungkin gengsi nggak mau. Tapi Anda ingat menyerah. Kristus Tuhan aja turun dari tahta yang maha kudus, jadi manusia mengosongkan diri. Siapa saya? Mungkin susah. Minta tolong sama Roh Kudus beri saya kekuatan. Wah, saya paling anti minta maaf sebenarnya kalau saya tahu saya udah benar.
Suami saya terus yang ngalah minta maaf. Walaupun saya yang salah, dia ngalah, saudara. Setiap itu saya menangis kayak ditampar sama Roh Kudus. Pernikahan itu hanya siapa yang mau menyerah, menyangkal diri, lalu saling menguduskan dan menumbuhkan. Mungkin suami Anda, wah mama saya banyak berjuang buat papa saya. Papa saya keras. Tapi kalau mama saya juga keras, selesai pernikahan itu. Tapi ada yang menyangkal dirinya, ada yang menumbuhkan. Cinta sejati itu bukan sekedar bertahan dalam apa adanya, tapi bertumbuh menjadi sebagaimana seharusnya. Saudara, ada kisah yang menyentuh, sudah lansia, sudah menikah 50 tahun. Kalau istri yang melayani suami itu udah biasa. Tapi ada yang menyentuh, seorang kakek yang selalu membuat kopi buat istrinya. Sebentar ya, 5 menit lagi. Saudara, ketika ditanya, dia gemetar-gemetar mau buat kopi, saudara. Lalu ditanya, kenapa Bapak masih mau buat kopi buat istri yang sudah lansia? Katanya, cinta sejati. Pernikahan itu bukan titik akhir cinta. Saya terus belajar mencintai istri saya. Saya membuat kopi supaya saya tahu dan terus menumbuhkan rasa cinta di antara kami. Jadi ada keinginan untuk bertumbuh dan belajar bersama. Cinta sejati bukan bertahan dalam apa adanya, tapi bertumbuh menjadi sebagaimana adanya. Rahasia yang ketiga, saudara, saya sebentar saja. Cinta sejati adalah cinta yang menyatukan. Cinta yang kudus itu adalah cinta yang menyatukan sebagai satu tubuh. Keduanya menjadi satu daging. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Cinta yang kudus menyatukan dua pribadi. Bukan hanya tubuhnya seranjang, saudara, tapi menjadi satu visi, satu iman, dan satu tujuan dalam hidup. Karena itu seperti membawa perahu. Jadi nggak boleh dayung sana dayung sini, harus sama-sama tujuannya. Karena kalau sana kiri kanan mendayung, maka tidak akan sampai, Bapak. Cinta yang kudus bukan sekedar menjadi bersama-sama, tapi bagaimana menjadi satu, saudara. Saya ringkas, saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa punya cinta yang kudus? Komunikasi. Ricky dan juga Catherine, jangan ada yang namanya silent treatment dalam hubungan. Komunikasi sangat penting, saudara. Dan ingat, perkataan bisa menghidupkan, tapi juga bisa menghancurkan pernikahan. Itu begitu kecil. Jaga komunikasi, perkatakan firman dan perkatakan perkataan yang baik. Yang kedua, ada doa bersama suami istri. Tanpa doa, rumah tangga akan hancur. Hanya doa kekuatan kita untuk tetap membangun rumah tangga karena dasar kita adalah Kristus. Dan yang ketiga, beri ruang untuk bertumbuh. Jangan batasi istri atau jangan batasi suami, tapi saling menghormati untuk bertumbuh, bukan menuntut untuk sempurna. Karena cinta yang kudus bukan mengikat dengan aturan, tetapi membebaskan untuk bertumbuh dalam kasih Kristus. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih,